Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Amma ba'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salat merupakan tiang daripada agama. As-salatu imaddudin man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang daripada agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia membangun agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia menghancurkan agama. Salat dalam kehidupan manusia seperti kepala pada jasad seseorang. Sesungguhnya, kedudukan salat di dalam Islam seperti kepala pada badan manusia. Seseorang yang mengerjakan salat seakan-akan manusia yang punya kepala. Namun, seseorang yang meninggalkan salat dalam hidupnya seperti manusia tanpa kepala. Maka salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditawar-tawar untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 kali dalam sehari. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan salat 5 kali sehari semalam. Barang siapa yang mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pembelaan. Dia akan mendapatkan kesuksesan di hari kiamat nanti. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada pembelaan sama sekali. Bahkan, dia di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja, berarti dia telah keluar dari ajaran agama Islam. Barang siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari ajaran agama Islam. Karena yang membedakan seorang hamba dan keislaman saat dia berani meninggalkan salat. Antara seorang hamba dan kekufuran saat dia meninggalkan salat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita betul-betul menjaga salat. Jagalah dalam hidup kalian, jagalah hari-hari kalian untuk mengerjakan salat 5 waktu dan salat yang ada di pertengahan, dan berdirilah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tenang. Maka alasan apapun tidak boleh meninggalkan salat. Seseorang yang terluput satu salatnya, dia harusnya bersedih karena kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Apakah rasa sedih ini sudah ada dalam diri kita? Berapa banyak salat yang tertinggal dalam kehidupan kita, tapi nampaknya hati kita belum bersedih. Nampaknya mata kita belum menangis. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai dari salat. Ketika seseorang tahu nilai dari salat, maka dia akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan salat tersebut. Walaupun ia harus berjuang, walaupun ia harus merangkak sebagaimana Abdullah bin Ummi Maktum ketika dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberi keringanan mengerjakan salat di rumah karena ia seorang yang buta.
banyak binatang buas. Gelap, belum ada pelita saat itu. Ia datang kepada Nabi SAW untuk diizinkan sholat di rumahnya. Wahai Rasulullah, berikan keringanan kepada saya untuk tidak menunaikan sholat berjamaah. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, apakah kamu mendengar suara azan, wahai Abdullah? Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, Naam ya Rasulullah, saya dengar azan ya Rasulullah. Maka Nabi sampaikan kepada dia, kalau kamu mendengar suara azan, maka kamu wajib menyambutnya. Kamu harus mendatanginya, walaupun kamu merangkak-rangkak di atas tanah. Maka sejak saat itu, Abdullah bin Ummi Maktum dalam keadaan buta, gelap jarak dari rumah menuju ke masjid, tapi dia tetap jalani perintah Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut, yaitu sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peningkatan dalam kualitas sholat kita, sampai akhirnya nanti ketika kita harus meninggalkan dunia, kita memiliki kualitas sholat yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.